Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prediksi PAS untuk mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester ganjil bagian ketiga, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Tonton sampai akhir supaya kalian bisa memahami soal beserta pembahasan ini dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke nomor 11. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak titik A ke bidang B, C, H, E. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya adalah 12. Jarak titik A ke BCHE, berarti kita gambar terlebih dahulu bidang BCHE. BCHE. Nah, kita buat bidangnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah bidangnya. Jarak titik A ke BCHE, berarti ini adalah titik A. Maka di sini untuk titik A kita lihat titik A. Titik A itu tegak lurus dengan BE. Nah, di sini. Kemudian titik A ini juga tegak lurus dengan bidang apa? Dengan garis. Misalnya di sini saya beri nama O. Berarti AO di sini AO tegak lurus dengan BE, AO juga tegak lurus dengan O. Di sini misalnya saya beri nama P. Berarti AO tegak lurus dengan BE. Kemudian AO juga tegak lurus dengan OP. Nah, di sini. Jadi minimal di situ harus tegak lurus dengan dua buah garis. Sehingga jarak titik A ke bidang BCHE adalah panjang AO itu sendiri. Maka untuk mencari panjang AO, di sini kita hitung AO. Jelas di sini terlihat ya, AO. Jika kita gambarkan, ini adalah A, sini B, sini adalah E. AO. AO tegak lurus dengan BE. AB panjangnya adalah 12, AE panjangnya adalah 12. Maka jelas di sini AO membagi BE menjadi 2 sama panjang. Karena segitiganya di sini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Panjang BE. BE di sini adalah diagonal bidang, maka panjang BE adalah 12 akar 2. Nah, sehingga panjang BO di sini juga setengah dari 12 akar 2, berarti 6 akar 2. Untuk EO di sini juga 6 akar 2. Sini 6 akar 2, sini juga 6 akar 2. Panjang AO, berarti AO bisa kita hitung. AO sama dengan akar dari ini 12 kuadrat dikurangi dengan BO kuadrat, berarti 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar 144 dikurangi dengan 6 akar 2 kuadrat, berarti 36 kali 2, 72 sama dengan akar 72. Akar 72 berarti 36 kali 2 berarti 6 akar 2 cm. Jawabannya berarti adalah E, benar sekali. Atau cara mudahnya di sini bisa kalian lihat di sini panjang AO itu adalah setengah dari panjang AF. Boleh langsung di situ ketemunya adalah setengah dari diagonal bidang, yaitu setengah dari 12 akar 2, ketemunya adalah 6 akar 2.
12. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang B, D, G adalah, nah, jika ada soal seperti ini, jarak titik C ke bidang B, D, G, maka panjangnya di sini adalah C, CO. Kenapa? Karena CO di sini tegak lurus dengan GP. GP di sini adalah garis yang mewakili bidang B, D, G. Nah, untuk mencari CO, CO di sini merupakan bagian dari diagonal ruang C, CE. Kemudian kita buat di sini CE di sini bagian dari bidang ACGE. Kita pindahkan pada bidang datar terbentuk persegi panjang ACGE. Nah, untuk bagian titik tengahnya di sini kita lihat ada titik P. Titik P itu adalah titik tengah dari AC. P kita hubungkan dengan G seperti ini. Kemudian ada C, CE. Nah, kalau kita lihat di sini CO di sini adalah bagian dari C, CE. Nah, terlihat bahwa CO di sini adalah sepertiga bagian dari panjang C, CE. Sehingga untuk mencari panjang CO, kita cari CE terlebih dahulu. CE sama dengan diagonal ruang ya, berarti A akar 3. A adalah panjang rusuk kubus, berarti 9. 9 akar 3 itu adalah panjang CE atau diagonal ruangnya. Kemudian untuk CO di sini terlihat sepertiga bagian dari CE, berarti sepertiga kali CE. Sama dengan sepertiga dikali 9 akar 3, hasilnya adalah 3 akar 3 cm. Jadi jawabannya adalah C. Gambar berikut adalah limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas AB 8 cm. Nah, di sini. Rusuk tegak TA 12 cm, seperti ini. Jarak antara titik puncak T ke bidang alas ABCD adalah, nah, jaraknya yang mana? Kita lihat dulu di sini. Ada T, T, aksen. Terlihat di sini T, T, aksen tegak lurus dengan apa? AC. Kemudian TT aksen ini juga tegak lurus dengan BD. Jadi jarak T ke alas ABCD adalah TT aksen. Itu yang akan kita cari. Di sini kita bisa menggunakan TT aksen. Kita gambarkan segitiganya. Segitiga yang kita gunakan di sini adalah segitiga TAC. Panjang TC sama dengan TA, berarti di sini juga 12. Di sini TAC, TA 12, TC 12. Panjang AC. AC adalah diagonal bidang dari alas AB 8, BC juga 8. Maka jelas AC diagonal bidang yaitu 8 akar 2. Selanjutnya TT aksen. Nah, ini. Sini tegak lurus. Ini tadi adalah apa? T aksen. TT aksen. Nah, untuk mencari TT aksen, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagorasnya. Nah, karena di sini segitiganya sama kaki, maka jelas TT aksen di sini membagi AC menjadi 2 sama panjang. TT aksen di sini juga sekaligus sebagai garis tingginya. Nah, untuk mencari TT aksen, ini misalnya tadi adalah T aksen, maka CT aksen di sini adalah setengahnya dari panjang AC. AC 8 akar 2, berarti setengahnya adalah 4 akar 2. Panjang TT aksen sama dengan akar sisi miring kuadrat, berarti di sini apa? TC kuadrat dikurangi dengan CT aksen kuadrat. Sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar
12 kuadrat 144 dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat, berarti 16 kali 2. Hasilnya adalah 32. Kita hitung 144 dikurangi dengan 32, hasilnya adalah 100 berapa? 12. Kita hitung 112 itu berapa kali berapa? 16 kali 7. Akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 7 cm. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita membahas nomor 14. Diketahui volume kubus ABCDEFG adalah 216 cm3. Jarak titik B ke bidang CDHG. Nah, jarak titik B ke bidang CDHG. Di sini ada CDHG. Ini adalah bidangnya. Jaraknya yang mana? Jarak titik B ke CDHG adalah diwakili oleh garis apa? BC, karena di sini BC tegak lurus dengan CG, BC juga tegak lurus dengan CCD. Jadi jarak titik B ke CDHG adalah apa tadi? Panjang BC. Nah, di sini adalah panjang BC. Berarti inilah yang akan kita cari. Sedangkan di sini yang diketahui adalah volume kubusnya. Nah, jika di sini volume kubus adalah 216, volume itu dirumuskan dengan S pangkat 3 sama dengan 216. Jadi S adalah akar pangkat 3 dari 216. Berapakah hasilnya? Akar pangkat 3 dari 216 berarti 6. 6 kali 6, 36. 36 dikali 6 hasilnya adalah 216. Jadi S-nya di sini adalah 6 cm. S di sini adalah panjang rusuk kubus. Jadi sudah ketemu di sini panjang BC-nya, berarti BC ya rusuk itu sendiri, berarti 6 cm. Jawabannya berarti D. Udah ya? Kita lanjut ke soal nomor 15. Gambar berikut adalah balok PHRSTUVW. Dengan panjang PH diketahui panjangnya 8. VR sama dengan 6. Kemudian RV 7 cm. Jarak titik H ke PRVT. Titik H ke bidang PRVT. Nah, di sini bisa kita lihat Hi. Di sini O ya. O saya beri nama O di sini. O di sini tegak lurus dengan O tegak lurus dengan PR. Itu yang pertama. Yang kedua, O di sini juga tegak lurus dengan ini. Misalnya sini adalah P. O juga tegak lurus dengan OP. Jadi jarak titik H ke bidang PRVT, jarak H ke bidang PRVT diwakili oleh panjang garis O. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, QO di sini merupakan bagian dari bidang PQR. Siku-siku di sini di mana? Di H. Kita gambarkan segitiganya. Nah, di sini ada PQR. Panjang PH 8, panjang HR 6, panjang PR harus kita cari. Nah, di sini tadi jaraknya. Nah, sini tadi adalah O, panjang QO. Untuk mencari panjang QO, nah di sini jelas segitiganya tadi PQR adalah siku-siku panjang QO. QO bisa dicari dengan menggunakan
kesamaan luas segitiga. Sebelum mencari QO, kita cari terlebih dahulu panjang PR-nya. PR adalah akar kuadrat dari 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 64. Hasilnya adalah 100. Akar 100 hasilnya adalah 10 cm. Itu adalah panjang PR-nya. Nah, di sini 10. Untuk mencari panjang QO, gunakan kesamaan luas segitiga. Luas segitiga PHR sama dengan luas segitiga PQR. Yang pertama kita gunakan di sini alasnya adalah PQ dikali dengan tingginya adalah QR. Yang kedua kita gunakan di sini alasnya adalah PR, tingginya adalah QO. Setengah dibagi dengan setengah. Nah, PQ kita masukkan 8 dikali 6 sama dengan PR 10 dikali QO. Maka panjang QO sama dengan 6 kali 8. Hasilnya adalah 48 per 10. 48 per 10 sudah ada ya, sentimeter. Jawabannya apa? Ya, C. Seperti itu.